Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi bab 9 tentang sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sheila Ramadita, NIM 23316188864. Nama saya Sumerhalin Talita Azharin, NIM 2003-2261-5252. Nama saya Muhammad Alvin Hidayat, NIM 23426162859. Saya Wanda Muji Febrianti dengan NIM 2003326180099. Kenalkan, saya Dianovita Anggreni Sugianto, NIM 20331618912. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang kedua, merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum bunga bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Ini peta konsep bab 9. Pada bab 9 ini akan membahas 3 subbab. Yang pertama, sistem ekonomi Islam, dan yang kedua, respon Islam atas transaksi ekonomi modern, dan yang ketiga, etos kerja dan kemandirian hidup. Sistem ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar tertentu sesuai kondisi dan lingkungan masa tertentu. Selanjutnya ada nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai dasar ekonomi Islam ini ada 3. Yang pertama itu kepemilikan. Kepemilikan ini berarti manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkan sesuai dengan aturan Allah. Karena kepemilikan perorangan yang meliputi sumber ekonomi yang menyangkut kemaslahatan bersama itu tidak diperbolehkan karena itu menjadi milik umum atau negara. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan, semua orang berserikat memiliki kepemilikan bersama dalam 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Kalau di kalau sekarang ini 3 itu diibaratkan minyak, gas bumi, dan kebutuhan pokok lainnya. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan itu nilai dasar yang mempengaruhi aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Contohnya kesederhanaan dan hemat. Lalu ada keadilan. Keadilan ini berarti bijaksana dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu seperti zakat, infak, dan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Ketiga nilai dasar tadi itu merupakan pangkal dari instrumental dari sistem ekonomi Islam. Nilai instrumental sistem ekonomi Islam itu ada 5, yaitu zakat, larangan riba, kerjasama, jaminan sosial, dan peranan negara. Berikutnya, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jika dipandang dari segi tujuan dan prinsip ekonominya, sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi yang lain sama saja, karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan pemuasan akan berbagai keperluan hidup. Di samping itu, setiap sistem ekonomi bekerja di atas motif ekonomi yang sama, yaitu berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim-minimnya. Sistem ekonomi muncul karena perbedaan keperluan hidup, upaya mencapai tujuan, juga pelaksanaan prinsip ekonominya. Ada 2 macam sistem ekonomi yang umum dikenal, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Serta ada sistem ekonomi Islam yang sekarang sedang berkembang. Sistem ekonomi Islam berbeda jauh dari kedua sistem di atas. Tidak di antara keduanya karena sangat bertolak belakang. Jika sistem ekonomi kapitalis sangatlah individualis dan sistem ekonomi sosialis menaruh semua tanggung jawab kepada warganya, maka sistem ekonomi Islam menetapkan tata cara transaksi dan barang yang dijual sesuai dengan syariat Islam. Menurut Suroso dalam bukunya Lubis yang diterbitkan tahun 2002 halaman 15, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya yaitu: pertama, asumsi dasar dan norma pokok sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam yang berlaku secara menyeluruh.
seperti yang tercatat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Kedua, prinsip ekonomi Islam adalah menerapkan asas efisiensi dan dengan mantap menjaga kelestarian lingkungan. Ketentuannya berada dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Yang ketiga, motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan beribadah dalam artian yang sangat luas. Ketentuannya berada di Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang pertama ada e-commerce atau perdagangan elektronik. Menurut Raharjo, e-commerce adalah suatu cara belanja atau berdagang dengan online yang memanfaatkan internet yang di dalamnya terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Dalam istilah lain, e-commerce adalah bisnis online yang menggunakan media elektronik internet secara keseluruhan, baik dalam hal pemasaran, pemesanan, pengiriman, dan transaksi jual-beli. Dalam perdagangan harus memenuhi rukun dan syariat Islam yang sah, yaitu pertama, orang yang bertransaksi, penjual dan pembelinya harus berakal sehat dan dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk. Kedua, syikat atau ijab dan qabul. Ijab menunjukkan kegiatan yang melakukan transaksi dan qabul mengindikasikan kerelaan untuk menerima ijab. Ketiga, barang sebagai proyek transaksi dengan syarat barang dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, dan barang yang diakadkan ada pada diri orang tersebut. Dalam permasalahan e-commerce, Fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syarok. Bila e-commerce dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan sebagai berikut. Pertama, penjual adalah merchant atau Internet Service Provider atau ISP, sedangkan pembelinya disebut customer. Kedua, objek adalah barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai informasi, profit, harga, gambar barang, serta status perusahaan. Ketiga, syikat atau ijab qabul dilakukan dengan payment gateway, yaitu software pendukung, otoritas dan monitor bagi acquirer, serta berguna untuk service online. Komoditi yang diperdagangkan dalam e-commerce terdapat dua macam, yaitu komoditi digital dan komoditi non-digital. Jika komoditi digital, penyerahannya melalui media internet kepada pembeli, misalnya pembeli mendownload melalui sebuah website yang telah ditentukan, sedangkan komoditi non-digital, prosedur pengirimannya harus sesuai dengan kesepakatan bersama, begitu juga spesifikasi komoditi, waktu, dan tempat penyerahan. Sebelum transaksi berlangsung, perlu disepakati batas waktu penyerahan komoditi. Yang kedua yaitu respon Islam atas transaksi ekonomi modern yang dalam hal ini berupa bunga bank. Nah, bunga bank atau bank interest yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank terhadap debiturnya. Dalam perbankan ada dua macam bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu yang pertama bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito. Yang kedua yaitu bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya adalah bunga kredit. Nah, lalu bagaimana hukumnya bank ini di dalam agama Islam? Dalam hukum Islam, bunga bank ini disebut sebagai riba, dan hukumnya dari riba ini adalah haram. Hal ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran, antara lain yaitu yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba at'afam mudha'afa. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.
Yang kedua yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. MUI sepakat bahwa bunga bank ini hukumnya haram. Begitu pula dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, lalu bagaimana respon yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, usaha yang dilakukan yaitu mendirikan bank syariah. Kalian pasti tahu ya, ada Bank BRI Syariah, ada Bank BNI Syariah, ada Bank BCA Syariah, dan lain-lain. Nah, bedanya apa sih antara bank syariah dengan bank biasa atau bank konvensional ini? Nah, kalau di bank konvensional, itu mereka menjalankan usahanya dengan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Sementara itu, pada bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Next. Selanjutnya yakni etos kerja dan kemandirian hidup. Etos kerja Islami. Menurut Akum 2007 halaman 112, kerja adalah sebuah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapatkan nilai lebih demi memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Sebagai seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya. Sehingga yang menjadi tujuan utamanya adalah mendapat ridho Allah dan tidak semata mengejar materi belaka. Selain itu, menurut Ismail 2012, seorang muslim harus juga memperhatikan etika kerja. Yang pertama yaitu menyadari pekerjaannya terkait dengan Allah, sehingga membuat dia bersikap cermat dan bersungguh-sungguh demi memperoleh ridho Allah. Yang kedua yakni bekerja dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Yang ketiga, tidak memberikan beban berlebih kepada pekerja. Yang keempat, tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah. Dan yang terakhir yakni profesional dalam setiap pekerjaan. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik serta berkah, seorang muslim dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Etos berasal dari kata Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil maksimal. Berkaitan dengan etos kerja, Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 135 yang artinya, hai kaumku, berbuatlah sekemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keuntungan. Bekerja adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Allah tidak akan menurunkan rezeki dari langit, tetapi rezeki tersebut harus diusahakan. Umat Islam diharuskan untuk bekerja dan dilarang menganggur atau bermalas-malasan. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Agama Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada siapapun yang melakukan kerja keras mencari rezeki yang halal, thayyib atau baik dan berkah. Lebih dari itu, bekerja merupakan sarana untuk menjadikan watak dan kepribadian manusia bersifat mandiri, tekun, teliti, peduli, berani, taat, dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, adalah Nabiullah Daud tidak makan kecuali dari hasil kerja kedua tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Bahkan sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW dalam usia 8 tahun sudah bekerja mengembala kambing yang hasilnya diserahkan kepada pamannya untuk meringankan beban ekonomi keluarga pamannya, Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah diperkenalkan berwira swasta oleh pamannya untuk berdagang dengan melakukan perjalanan
Ismail 2012, kerja Islami memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, baik dan bermanfaat, yang kedua, kualitas kerja yang mantap, yang ketiga, kerja keras, tekun, dan kreatif, yang keempat, berkompetisi dan tolong-menolong, yang kelima, objektif atau jujur, yang keenam, disiplin atau konsekuen, yang ketujuh, konsisten dan istiqomah, dan yang terakhir, percaya diri dan kemandirian, efisien, dan hemat. Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa Allah sungguh sangat mencintai orang yang berjerih payah untuk mencari yang halal. Hadis riwayat Al-Tailami. Dan orang yang bekerja dengan tekun, hadis riwayat Baihaqi. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa hanya dengan kesusah payahan dalam mencari nafkah dapat menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan pahala sholat dan sedekah atau haji. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya, sistem kerja etos yaitu kemandirian dalam Islam. Kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain, selagi seseorang masih mampu tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid sehingga manusia cukup bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menafikan kerjasama dengan sesama untuk melipat gandakan kinerja. Menurut Abdurrahman tahun 2012, kemandirian dalam Islam berakar dari satu kata kunci, yakni harga diri. Dalam hadis riwayat Imam Daruquthi dari Jabir, Nabi SAW bersabda, "Suatu yang amat aku khawatirkan terhadap umatku adalah besar perut, tidur siang hari, malas, dan lemah keyakinan atau tekad." Dalam hidup, seseorang pasti membutuhkan orang lain, akan tetapi menikmati hidup dengan membebani orang lain adalah hidup yang tidak mulia. Mandiri adalah sikap mental yang membuat seseorang lebih tenang dan tentram. Dalam Quran Surat Al-Ra'd ayat 11 ditegaskan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu gigih mengubah nasibnya. Menurut Gimnastiar, menjelaskan bahwa yang ditekankan adalah kesungguhan berikhtiar agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Tindakan selanjutnya adalah mempertebal keyakinan kepada Allah sebab Dialah Zat Pencipta sekaligus pemberi rezeki. Islam mengutamakan pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terbaik. Quran Surat Al-Tin ayat 4. Muslim yang mentalnya peminta dianggap rendah harga diri, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah konsep kemandirian dalam Islam. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi beban bagi siapapun, namun tetap menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berharap dan meminta pertolongan. Perilaku Rasulullah SAW dalam bekerja patut dicontoh dan dijadikan teladan bagi seluruh aktivitas seorang Muslim. Semangat kerja yang dilandasi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan produktivitas yang dapat menghadirkan manfaat bagi dirinya, usahanya, dan orang lain di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah kesimpulan. Sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.